وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد jamaah yang hadirin rahimakumullah di Masjid As-Salam ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat ibadah? Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima salat kita, doa kita, qiyam kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ingat sama saya atau sudah lupa? Nah, saya alhamdulillah kali ini kedua ya di Masjid As-Salam. Ramadan yang lalu juga sudah silaturahim ya ke sini alhamdulillah, dan saya sangat senang sekali bisa ya kita salat bersama di Masjid As-Salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati masjidnya dan jamaah yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang yang belum kenal sama saya, berkenalan lagi. Nama saya Uday Mu'nis Al-Akhras. Saya asli dari Gaza, Palestina. Sudah tinggal di Indonesia 5 tahun lebih alhamdulillah, dan sudah berkeluarga di Indonesia. Kalau cerita kemarin pas saya ke sini di Ramadan yang lalu, kita ingat sama-sama bagaimana ya perang masih aktif di Palestina ya, kondisinya perang dan genosida. Alhamdulillah saya ini hari ini insyaallah akan cerita sedikit, tidak akan lama. Kita sama-sama updatekan info dari Palestina, dari Gaza, updatekan info dan situasi statusnya apa saat ini dan apa yang terjadi dan apa yang kita harus lakukan insyaallah taala. Kita mulai dari statusnya ya. Setelah perang berjalan sekitar 1,5 tahun ya, sekitar 15 bulan dari 7 Oktober tahun 2023 sampai bulan Januari tahun 2025 ini ya, perang masih berjalan, dan total korban atau syahid yang ada di Gaza sekitar 50.000 syahid. Hasil semua syahid ya selama 15 bulan. Jadi hampir 5% dari Gaza ya, dari rakyat Gaza itu menjadi syahid atau orang terluka. Di situ ada orang 120.000 orang terluka di sana, dan lukanya macam-macam. Ada yang tangannya terpotong, kakinya terpotong, cacat, banyak sekali. Dan sekitar 90% dari Gaza sudah dihancurkan oleh Zionis. Seperti yang kita lihat di TV dan sosial media, bagaimana ya, semua sudah rata. Dan saudara kita di Gaza saat ini, mereka tidak punya rumah rata-rata. Mereka tinggal di mana? Sebagian tinggal di tenda, dan sebagian tinggal di sekolah. Sekolah di sana menjadi tempat pengungsian. Banyak warga yang tinggal di kelas di sekolah di sana. Kalau sekolah di Indonesia apa? Menjadi tempat pendidikan, tempat belajar untuk anak-anak. Tapi di Gaza menjadi tempat pengungsian untuk para keluarga di sana. Dan jamaah yang hadirin rahimakumullah, tentang keluarga saya sendiri, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Saya ingat ya, waktu ke sini saya cerita bagaimana keluarga saya mengungsi dari Khan Yunis, dari daerah Khan Yunis di Gaza Selatan ke Rafah. Ingat, tahu Rafah? Ya, kota Rafah di ujung Gaza, di Gaza Selatan. Waktu itu keluarga saya mengungsi ke Rafah. Dan berapa bulan kemudian setelah Ramadan yang lalu ya, Israel masuk lagi ke Rafah. Jadi keluarga saya mengungsi lagi ke Khan Yunis, kembali ke rumahnya alhamdulillah. Dan ada miracle dari Allah Subhanahu wa taala, kalau rumah saya masih berdiri ya, tetapi semua area di Khan Yunis sudah dihancurkan. Semua rumah di sana sudah dihancurkan. Keluarga saya ada 75 syahid. Mereka dibom oleh Israel semua, dan masih ada sebagian yang di bawah rentuhan belum diambil karena alat berat susah masuk ke Gaza. Sampai sekarang
sudah alhamdulillah gencatan senjata berjalan ya 1 bulan setengah. Tetapi dari 10 hari terakhir ini di awal Ramadan sampai sekarang, Netanyahu, tahu Netanyahu ya, saya bilang Netanyahu karena berbuatannya itu lebih dari setan manusia ini ya, mengancam Gaza dan mereka tutup jalur Rafah dan jalur yang masuk bantuan ke situ. Sehingga tadi saya membaca berita sebelum saya ke masjid, membaca berita bahwa ciri-ciri kelaparan besar di Gaza sudah mulai muncul. Banyak yang tidak dapat makan, banyak yang tidak bisa sahur, banyak yang tidak dapat air minum. Stasiun air minum di sana sudah berhenti, hampir 1 atau 2 jam sehari hidup, tetapi 20 jam lebih mati, tidak ada bahan bakar di sana juga. Dan saudara kita di Palestina, walaupun saat ini tidak ada bom-bom seperti awal sebelumnya, tetapi ada perang di satu sisi lain. Apa itu? Ya kelaparan. Mereka kehausan, tidak punya makanan, bantuan yang masuk sangat menipis saat ini. Dan mereka bertahan saat ini di Gaza dari bahan yang masuk sebelumnya. Sebelum 10 hari jalur itu masih dibuka dan ada sekitar 200 sampai 300 truk masuk setiap hari. Tetapi itu tidak cukup, sangat kurang untuk rakyat Gaza. Yang mana biasanya kalau bukan kondisi perang, itu yang masuk ke Gaza kurang lebih ya 1000 truk sehari, dan itu tidak cukup. Apalagi 200 atau 300 truk itu sekitar 30% saja dari kebutuhan saudara kita di Gaza. Makanya saat ini saya telepon dengan keluarga saya yang ada di sana. Ayah bilang sama saya bahwa harga sudah naik banget di Gaza, sedangkan rakyat Gaza tidak mampu untuk beli apa-apa. Biasanya satu tebung yang beratnya 20 sampai 25 kilo harganya 200.000 kalau kondisi biasa. Tapi saat ini menjadi harganya 2 juta, 10 kali lipat. Dan itu enggak semua mampu untuk beli. Mereka saudara kita di Gaza saat ini bertahan karena bantuan yang kita kirim ke mereka dari Indonesia, dari Malaysia, dari negara muslim yang lain. Termasuk saya, alhamdulillah Allah kasih saya ya rezeki bisa kirim ke keluarga saya yang ada di sana. Saya ada 7 saudara ya, 7 saudara sama ayah dan ibu, orang tua alhamdulillah. Dan mereka masih bertahan di Gaza. Tetapi banyak sekali selain saya ya, atau selain keluarga saya yang mereka tidak punya orang untuk kirim setiap bulan ke mereka. Lalu gimana mereka bisa hidup? Makanya makanan itu sangat menipis saat ini. Makanya ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita di Indonesia termasuk saya ya. Kita bersyukur dan selalu harus mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak sekali Allah berikan kepada kita. Kita makan setiap hari macam-macam, nasinya ada, lauknya ada, ya. Banyak cemilan, gorengan, listrik 24 jam. Nikmat sekali Masya Allah. Masjid di sini Masya Allah indah sekali, bagus sekali. Tahu di Gaza ada 1100 masjid. Semua sudah hancur. Sisanya cuma 50 masjid saja yang masih berdiri. 1050 masjid sudah dihancurkan oleh Israel. Sehingga rakyat Gaza saat ini belum bisa menikmati ibadah seperti Ramadan sebelumnya. Mereka tidak punya musalla atau masjid lagi. Mereka salat berjamaah di jalan rata-rata. Dan tidak ada listrik, tidak ada AC, tidak ada apa-apa di sana. Masya Allah. Dan saya itu kalau melihat berita dari Gaza sangat sedih. Kadang-kadang malu sama diri sendiri, ya. Kalau mau makan yang enak-enak atau menikmati jalan-jalan, saya selalu ingat keluarga saya yang ada di sana dan saudara kita di Palestina, gitu. Karena mereka benar-benar saat ini
hidup di dalam kelaparan, susah banget dan menderita. Makanya kewajiban kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia atau di Malaysia, dimanapun di dunia yang namanya Muslim, kita bersaudara. Harus peduli untuk saudara kita di Palestina dan harus membantu mereka. Kenapa? Karena yang pertama, mereka adalah saudara kita di Islam. Yang kedua, mereka bertahankan tanah yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, yaitu tanah Palestina, tanah Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Yang mana tanah Palestina ini bukan hanya milik orang Palestina saja, bukan hanya milik orang Arab saja, tetapi milik kita semua, seluruh umat Islam. Dan saudara kita di Palestina berharap kita membantu mereka supaya kita mendukung mereka bisa bertahankan tanah Palestina. Ada cerita ya sedikit, saya di awal perang berusaha untuk mengeluarkan keluarga saya dari sana. Dan saya bilang sama ayah saya, Yaba, kita panggil kalau di orang Palestina bilang Yaba gitu. Yaba, ana mau keluarin antum dari Gaza menuju ke Indonesia, saya mau selamatkan keluarga. Apa responnya ayah saya? Bilang, Odai, saya tidak mau keluar dari Gaza. Saya mau menjadi syahid di sini lebih baik. Saya tidak mau meninggalkan tanah yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Tanah para nabi-nabi, tanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam injak kaki di situ. Ardul Isra'i wal Mi'raj. Pintu langit, ya. Mereka rata-rata saudara kita di Gaza tidak mau keluar dari Gaza, tidak mau meninggalkan tanah Palestina. Mereka bilang, kita hanya ada dua pilihan saja, menjadi syahid atau menang di Palestina. Tidak punya pilihan lain. Ingat ya, saudara kita di Palestina selalu angkat dua jari seperti ini. Ya, ini artinya hanya dua pilihan saja, menang atau syahid. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak mau keluar dari Palestina, tidak menyerah, tidak pasrah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka di perang ini, dan tujuan Israel Zionis dari perang ini tidak tercapai. Apa tujuannya? Banyak sebenarnya. Ada yang sembunyi, ada yang terang. Yang terang kita hitungkan. Yang pertama apa tujuannya? Mau menghapuskan rakyat Gaza dan para mujahidin. Kita ingat ya sama-sama bagaimana Netanyahu keluar di TV Israel di awal perang bilang, kita harus menghapuskan Hamas, menghapuskan para mujahidin. Itu kita dengar ini di awal perang. Sekarang setelah perang berjalan 1,5 tahun, apakah dia bisa menghapuskan Hamas atau para mujahidin? Alhamdulillah tidak. Justru mereka keluar, banyak senjatanya masih ada, bajunya masih bersih, mobilnya juga masih ada. Dan tujuan ini tidak tercapai. Tujuan yang kedua apa? Membebaskan tawanan Israel yang ada di Gaza. Apakah dia bisa? Israel didukung oleh Amerika, Jerman, negara barat, Inggris, semua intelijennya mendukung Israel. Tetapi apakah mereka berhasil keluarin satu aja dari Gaza? Alhamdulillah tidak. Mereka bisa keluar atau bisa bebas tawanan Israel karena persetujuan para mujahidin, karena syarat para mujahidin. Yang ketiga apa? Mereka mengevakuasi, mengeluarkan rakyat Gaza semua dari Gaza ke negara-negara lain seperti Mesir, Jordan, seperti rencana Trump yang sekarang. Apakah mereka sudah mencapai itu? Tidak. Justru rakyat Gaza setelah dibuka jalur Netzarim, ya, seperti yang kita lihat 1,5 bulan yang lalu, bagaimana 500,000 orang rakyat Gaza di satu hari, ya, mereka balik ke rumahnya di Gaza Utara dan Gaza City dari Gaza Selatan. Padahal jaraknya cuma berapa? 10 sampai 15 km. Tetapi mereka merasa meninggalkan rumahnya dan tanahnya. Mungkin saya tadi dari Gading Serpong ke sini lebih jauh ya daripada mereka. Tetapi mereka tetap mencintai tanahnya, tetap mau bertahankan tanah Palestina. Bahkan ada orang
ini cerita lucu ya. Dia mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan di awal perang. Terus dia balik setelah gencatan senjata, pulang ke rumahnya. Dia pergi ke Gaza Selatan, punya istri dan 1 anak. Dia apa yang dia bilang? Alhamdulillah, kita bahagia. Kita datang ke Gaza Selatan bertiga. Sekarang kita kembali ke Gaza Utara berempat. Sudah melahirkan anak di tenda di sana. Masya Allah. Dan ada 70.000 orang atau ibu hamil di Gaza. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin ini tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengganti yang sudah menjadi syahid. Kemarin 50.000 syahid. Sekarang ada 70.000 ibu yang hamil di Gaza dan mau melahirkan 70.000 anak. Ya, Masya Allah. Generasi Palestina tidak akan habis dan akan bertahankan tanah Palestina sampai insya Allah Ta'ala Palestina merdeka. Setuju Palestina merdeka? Masya Allah. Takbir, takbir. Semoga satu hari nanti kita jamaah Masjid As-Salam bisa salat di Masjidil Aqsa insya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu pesan dari saya tidak mau lama-lama. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera memberikan solusi terbaik untuk saudara kita di Gaza, di Palestina. Dan pesan terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia ya, yang Masya Allah selalu ya, dari zaman dulu sampai hari ini sampai besok, saya yakin selalu membantu Palestina, selalu berdiri ya, stand with Palestine. Masya Allah. Terima kasih dari hati dan dari keluarga kita dari Palestina ya. Pesan dari ibu saya juga, beliau sangat senang melihat saudara kita di Indonesia support Palestina, demo untuk Palestina, bersuara menciarkan Palestina. Hal ini sangat mendukung, apalagi kita membantu mereka ya, dari sebagian dari harta kita. Insya Allah Ta'ala kita ikut menjadi orang mujahid fi sabilillah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.